Oke, kali ini kita akan membahas tentang JavaScript Object. JavaScript Object jadi di dalam JavaScript juga ada uh, konsep daripada Object Oriented Programming. Meskipun terdengar ini hal-hal yang sangat menggelitik karena sebuah programming language yang loosey type yang mana definisinya itu bisa bebas di definisi ya. Variabel bisa bebas di definisi, kemudian tipe datanya juga bebas. Anda boleh memakai string tapi menganggapnya sebagai integer dan lain sebagainya. Tapi konsep dari object oriented ini nyata dalam JavaScript sehingga dia bisa diaplikasikan ke dalam sebuah framework. Jadi framework yang ada di dalam JavaScript itu mengaplikasikan dari konsep object oriented yang ada dalam JavaScript. Bisa sebut saja misal Dojo atau jQuery, dan kita akan coba berkenalan sedikit dengan mereka dengan JavaScript Object. Di sini saya sudah ada dua file HTML yang saya taruh di localhost JavaScript Objects. Dua file HTML ini kita akan bermain-main dengan editor kesayangan kita, Aptana. Satu file HTML dan satu file CSS ya. Ini hanya sebagai ini saja ya, template saja. Nah, kita akan coba bermain-main dengan ini. Sekarang kita akan coba mengetes apakah script jalan. Saya coba mengatakan script di HTML5. Anda tidak perlu menyebutkan type text JavaScript, tapi cukup seperti ini saja. Kita coba menuliskan sesuatu di sini. Ya, seperti ini saja. Kita akan pindah ke Chrome. Seperti ini. Ya, kita coba. Kita sudah menuliskan sesuatu ya. Tapi sayangnya bukan di sini tempat yang kita ingin katakan, tapi di sini. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba bermain-main dengan JavaScript objeknya ya. By the way, di sini kita akan coba bermain-main juga dengan konsol yang ada Google Chrome atau Firebug, terserah Anda mau pakai apa, tapi ini sangat mudah. Sekarang saya akan coba ketikkan sesuatu, misalnya saya katakan 5+5, maka ekspresi ini akan dievaluasi oleh browser dan oleh engine daripada JavaScript di Chrome dan menampilkan hasilnya seperti ini. Katakanlah saya mau menuliskan sesuatu begitu ya, saya katakan kayak gini. Dan saya enter, dan Anda melihat bahwa semua halamannya diganti dengan halaman seperti ini ya, di replace semuanya. Jadi dokumennya itu di-press dengan segitu. Tapi ini sangat menarik untuk menguji apakah suatu kode kita sudah jalan sempurna atau tidak. Tapi di sini yang menjadi menarik, kita akan mulai bermain-main di sini. Saya katakan di sini saya memiliki var object JavaScript begitu ya. Jadi pendefinisian objek di dalam JavaScript cukup seperti ini saja. Berbeda kalau misalnya Anda mengambil kelas computer science dan melihat objek itu dapat didefinisikan. Objek di dalam Java harus didefinisikan secara strict, secara harus jelas, dan sedikit sekali kedinamisan di sana itu berbeda sekali dengan JavaScript dan PHP yang lebih mudah dan lebih fleksibel. Anda bisa memanggil dari langsung nama fungsinya. Jadi semacam reflection dalam Java, tetapi di sini jauh lebih mudah. Jadi kalau kita mau mendefinisikan suatu objek, cukup dengan tanda kurung awal seperti ini, dan ini berarti objek yang kosong, tidak memiliki apa-apa. Di developer tools dari Google Chrome ada yang menarik di sini. Kita dapat menuliskan sesuatu di konsolnya ini untuk menguji apakah suatu nilai kita ada suatu nilai yang harus kita evaluasi atau suatu nilai yang harus kita tampilkan ke dalam konsol tapi tidak ke dalam dokumennya, karena itu akan mengacaukan dokumen. Sekarang kita akan menuliskan sesuatu di sini, misalnya segini, kemudian saya akan console log sesuatu. Kemudian kita coba refresh dan kita lihat hasilnya. Di dalam sini dia akan ada ya, ini adalah sesuatu yang tadi ya. Kemudian ada gambar PNG, ini abaikan saja. Sini saya tadi merefer ke gambar tapi gambarnya belum saya copy. It's fine, no problem. Kita kembali ke sini. Konsol sesuatu ya, seperti itu ya.
Nah, sekarang saya akan menglog daripada objek JS itu sendiri, isinya apa ya? Objek JS, oke, ya, sorry, ya. Kita akan coba refresh dan kita akan kembali ke developer tools, oke. Oke, ya katakan adalah sebuah objek yang kosong, tidak memiliki nilai apa-apa. Oke, kita misalnya isi nilai, misalnya saya katakan adalah namanya mantap, sebut saja begitu. Dan kemudian saya ingin mendefinisikan field-field yang lain, misalnya saya katakan ada field selain itu, ada field misalnya umur, saya katakan 21 misalnya, atau alamatnya misalnya dia di W3C dan sebagainya. Maka coba saya refresh, set, oke, dan saya mendapatkan info objek ini sekarang telah berubah ya, nilai field-fieldnya telah berubah karena di sini sudah saya rubah. Jadi untuk menentukan field dalam objek dalam JavaScript objek itu cukup memakai koma, dan perlu diketahui untuk menentukan field antara nilai antara instance variable dan fungsi itu kita mendefinisikannya dengan field yang sama. Oke. Katakanlah saya akan merubah ya. Ubah nama. Saya katakan itu adalah sebuah fungsi ya. Jadi di sini fungsinya adalah seperti anonymous, seperti kita mendefinisikan anonymous function, tapi di sini kita arahkan fungsi ini, kita arahkan assign fungsi ini ke dalam field ubah nama, seperti itu. Oke, kita alert nama terubah, dan kita harus dan kita akan melog, kita akan memastikan bahwa semuanya telah berubah, maka saya log lagi. Kemudian di sini kita bisa mengakses global variable. Jadi karena objek JS ini adalah global variable, artinya dia dapat diakses, dia jelas, dia nyata. Kita bisa mengaksesnya dengan cara kita mengetikkan langsung dia sendiri, nama sama dengan berubah. Saya katakan begitu. By the way, kita tadi mengatakan tentang global variable ya, karena bisa saja dia dienkapsulasi. Jika dia dienkapsulasi, maka tentu saja kita dapat mengakses ya. Misalnya dia didefinisikan dalam hal seperti ini ya. Oh, ada kesalahan, sorry, syntax error. Oke, tahu seperti ini kan. Jadi misalnya kita katakan ada function seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita mendefinisikan sesuatu di sini. Ini tidak akan bisa diakses karena dia beda scope ya. Oke, ini scope adalah bahasan lain. Kita tidak membahas di sini. Kita akan coba membahas. Kita sederhanakan saja bahasan kita. Tapi it's okay, tidak masalah. Tidak perlu terlalu khawatir tentang global variable enkapsulasi, itu masalah lain. Tapi itu sebenarnya mudah juga. Oke, tidak perlu khawatir. Oke. Di sini kita lihat ada syntax error, ada kesalahan parser ya. Katanya di sini tidak ada sesuatu ya. Oke, ini adalah field. Jadi sebesar ini adalah field, dan segini juga field ya. Ini field, satu field, kemudian ini field, ini field, ini field. Tapi kita lupa untuk memisahkan antara field dengan koma, sehingga kita pisahkan di sini koma. Oke. Kita coba refresh kembali. Tapi kan kalau di sini kita jalankan tidak akan ada sesuatu yang berubah. Ya, dia akan tetap, karena di sini di konsol lognya kita tetap menampilkan hal yang sama ya. Oke, sekarang kita akan coba memanggil fungsi ubah nama konsol, ubah nama, objek JS ubah nama. Di Aptana semuanya sudah otomatis, ini sangat enak. Oke, seperti ini. By the way, ini kita bisa menyebutkan argumen jika Anda mau. Oke, dan kita akan coba lihat hasilnya. Oke, sekarang saya akan refresh. Oke, dia mengalert ya, alertnya itu ada di bagian ini ya. Dia melakukan alert, dan kita akan coba ke konsolnya kembali. Oke ya, ada dua objek ya. Ini objek yang sebelumnya ya, dan Anda lihat ini dihasilkan dari line 24, dan ini ini dihasilkan dari line 34, dan ini dihasilkan dari line 26. Kita akan coba lihat. Oke ya, ini line 24, Anda lihat ya. Ini line 34, 34, ini line 34 ya. Kemudian ini line 26. Oke, ternyata sesuai dengan
ulugan kita sebelumnya, dan kita akan lihat isinya apa ya. Oke, seperti ini. Oke, Anda akan melihat bahwa dua-duanya itu isinya sama. How come? Kan sebelumnya kan kita katakan bahwa dia sebelumnya namanya bukan berubah, tapi di sini kok dua-duanya namanya berubah. Oke. Karena di sini objek ini ya, yang konsol log lakukan adalah kita akan lihat di sini yang konsol log lakukan adalah akan melog daripada objek JS ya. Di sini juga akan melog daripada objek JS. Jadi ini adalah hal yang sama. Jadi dia bukan instance yang berbeda, tapi ini instance yang sama. Ini merefer ke memori yang sama. Jadi kita akan merubah objek JS ini sendiri, dan objek JS di sini harus ada satu. Anda akan mengenal konsep, misalnya saya katakan objek JS, new objek JS ya, seperti itu. Jadi kita akan menghasilkan objek JS yang baru sehingga hasil beda, tapi itu urusan lain. Di sini kita hanya berkenalan dengan objek orientednya saja. Oke, maaf. Ini masih terlalu pagi ya. Oke. Ya, ini sangat-sangat ini dia referensi ya. Jadi karena dia refer, kita coba jadi dia akan menampilkan dari objek JS ini. Jadi ini maksudnya objek JS. Tapi dia merefer ke tempat yang sama, sehingga kita nggak bisa melihat hasil sebelumnya apa. Sehingga coba kita katakan misal konsol nama gitu ya, objek nama, kemudian di sini saya katakan objek JS nama. Jadi kita akan melihat namanya saja ya. Oke, sekarang saya refresh. Oke, alert muncul, dan kita akan ke Chrome, dan Anda melihat bahwa namanya berubah karena nama itu bukan memory reference, tapi dia adalah sebuah nilai yang bukan memori. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Cukup sekian saja. Terima kasih. Kita telah memahami sedikit tentang objek dalam JavaScript, sehingga objek itu harus didefinisikan seperti ini ya, field dan dipisahkan dengan koma. Semudah itu. Mungkin selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang anonymous function ini yang lebih menarik ini, dan enkapsulasi, scope, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Wassalam.